التأثير في الضغط. الكرة ما زالت لجيرونا مستمرة، تمريرة، لمسة، فرصة، ما زالت الكرة، التصويب الثاني، التصويب الثاني. Dizolimi lagi. Begitu kira-kira ungkapan banyak pengamat setelah melihat keputusan wasit yang dinilai sangat merugikan Barcelona. Dalam pertandingan ini, Barcelona memang layak kalah jika melihat performa di lapangan. Namun, di balik kekalahan tersebut, muncul keputusan wasit yang sangat tak terduga. Gol penentu Girona tetap disahkan, padahal sebelumnya diduga terjadi pelanggaran terlebih dahulu dalam proses terjadinya gol tersebut. Yang lebih parah, wasit tampak enggan meninjau ulang melalui VAR. Hal inilah yang kemudian memicu kontroversi besar. Bahkan surat kabar ternama Spanyol, Mundo Deportivo, ikut mempertanyakan keputusan tersebut. Lantas, seberapa buruk sebenarnya keputusan wasit dalam pertandingan ini? Dan bagaimana respons dunia sepak bola menyikapi keputusan yang dianggap fatal tersebut? Mari kita bahas. Ya, Barcelona memang layak kalah dalam pertandingan melawan Girona FC. Secara permainan banyak kelemahan yang terlihat jelas, pertahanan rapuh, transisi lambat, dan efektivitas serangan yang minim. Kekalahan itu bukan semata-mata karena faktor eksternal. Barcelona melakukan cukup banyak kesalahan untuk dihukum. Namun, di balik kekalahan tersebut, muncul satu kontroversi besar yang memicu perdebatan luas. Bukan hanya di kalangan supporter, tetapi juga di antara pundit sepak bola dunia dan media Spanyol, termasuk surat kabar ternama Mundo Deportivo. Isunya kembali sama, wasit. Lagi-lagi wasit. Dalam pertandingan itu, teknologi VAR yang seharusnya menjadi alat bantu keadilan justru terasa tidak berfungsi. Publik mempertanyakan mengapa dalam momen krusial, perangkat tersebut seolah tidak dimanfaatkan secara maksimal. Pada proses gol penentu Girona, terjadi dugaan pelanggaran terhadap Jules Koundé yang terlihat cukup jelas dalam tayangan ulang. Kontak terjadi sebelum rangkaian serangan berujung gol. Namun yang membuat situasi memanas bukan hanya insiden tersebut, melainkan respons wasit yang dinilai pasif. Tidak ada tinjauan serius, tidak ada gestur untuk mengecek monitor VAR di pinggir lapangan. Keputusan langsung dilanjutkan, gol disahkan, pertandingan berakhir dengan tanda tanya besar. Disinilah letak masalahnya. Sepak bola selalu mengandung subjektivitas. Tidak semua kontak adalah pelanggaran. Namun ketika ada potensi pelanggaran yang signifikan dalam proses terjadinya gol penentu, publik wajar mempertanyakan transparansi keputusan. VAR hadir untuk meminimalkan kontroversi, bukan untuk memperbesar kecurigaan. Bagi banyak pengamat, keputusan tersebut sangat merugikan Barcelona. Bukan berarti Barcelona menolak kekalahan atau mencari kambing hitam. Secara permainan, mereka memang memiliki banyak kekurangan. Tetapi ketika momen krusial seperti itu diabaikan tanpa peninjauan yang jelas, rasa keadilan terasa terganggu. Apakah ini kesengajaan? Tidak ada bukti konkret untuk menyimpulkan demikian. Namun, persepsi publik terbentuk dari pengulangan. Dan ketika VAR ada tetapi terasa seperti tidak ada, kepercayaan terhadap sistem perlahan tergerus. Sepak bola modern bertumpu pada integritas dan transparansi. Jika keputusan penting tidak dikomunikasikan dengan jelas, ruang spekulasi akan selalu terbuka. Dalam laga ini, Barcelona memang pantas dikritik atas performa mereka. Namun, kontroversi keputusan wasit dan penggunaan VAR menjadi noda tambahan yang memperbesar kekecewaan. Pada akhirnya, ada dua hal yang harus dipisahkan, evaluasi internal Barcelona dan evaluasi sistem perwasitan. Barcelona harus berbenah secara taktik dan mental. Tetapi otoritas pertandingan juga perlu memastikan bahwa teknologi VAR benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, konsisten, transparan, dan adil. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang keputusan wasit ini? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Dan seperti biasa untuk mengiringi pembahasan ini, yuk dengarkan lagu dari Bang One Ball. Dan terakhir yang terpenting, woi, subscribe woi. Yeah.
Datang dengan gaya kuasai bola demeten menit. Pada pertahanan bocor apa kayak dengan retak sedikit. Highline naik tapi lupa turun cepat. Counter datang kilat gawang langsung sekarat. Defense hancur jarak lini renggang. Lawan cuma tunggu celah langsung serang. Koordinasi hilang komunikasi tenggelam. Tim besar kau panik tiap diserang mendadak dalam. Ini bukan salah satu nama, ini sistem goyah tanpa penjaga. Main cantik tapi kosong makna. Statistik tinggi tapi nihil angka. Ini alarm dengar suaranya keras. Bukan karena nasib tapi karena kita seroboh dan lepas. Dominasi ilusi, mental belum keras. Kalau tak berbenah sekarang kejayaan tinggal bekas. Titik putih datang menemas di depan mata. Tapi bola tak bersarang, stadion terasa hampa. Lamine mudah jatuh di tekanan. 1 detik hilang berubah seluruh keadaan. Momentum retak, pressing melemah. Rasa percaya diri perlahan rebah. Bukan menyalahkan tapi fakta terlihat. Tim besar tak boleh runtuh karena satu kesempat. Serangan monoton, pola mudah ditebak. Umpan ke sayap lagi-lagi dan lagi terlalu banyak. Tak ada variasi, tak ada kejutan. Main terlalu aman, lupa kebutuhan. Bangun dari mimpi, dominasi lama. Sepak bola modern tak kenal nama. Kalau defense rapuh dan mental tak baja, maka sejarah pun tak akan menjaga. Manajemen risiko, nol besar. Main ofensif tapi lupa dasar. Transisi lambat, lini tengah longgar. Lawan tak perlu banyak, cukup satu sabar. Barcelona bukan kurang bakat, bukan kurang pemain hebat. Yang kurang itu keseimbangan dan kebarian untuk evaluasi besar-besaran. Ini alarm, jangan pura-pura tak dengar. Kalau terus begini, mimpi bisa gugur. Bangkit atau tenggelam dalam tekanan. Pilihan ada di tangan kalian. Dari kekalahan lahir pelajaran, dari kritik lahir perubahan. Kalau mau kembali jadi raja, perbaiki fondasi sekarang juga. Datang dengan gaya kuasai bola demeten menit. Pada pertahanan bocor apa kayak dengan retak sedikit. Highline naik tapi lupa turun cepat. Counter datang kilat gawang langsung sekarat. Defense hancur jarak lini renggang. Lawan cuma tunggu celah langsung serang. Koordinasi hilang komunikasi tenggelam. Tim besar kau panik tiap diserang mendadak dalam. Ini bukan salah satu nama, ini sistem goyah tanpa penjaga. Main cantik tapi kosong makna. Statistik tinggi tapi nihil angka. Ini alarm dengar suaranya keras. Bukan karena nasib tapi karena kita seroboh dan lepas. Dominasi ilusi, mental belum keras. Kalau tak berbenah sekarang kejayaan tinggal bekas. Titik putih datang menemas di depan mata. Tapi bola tak bersarang, stadion terasa hampa. Lamine mudah jatuh di tekanan. 1 detik hilang berubah seluruh keadaan. Momentum retak, pressing melemah. Rasa percaya diri perlahan rebah. Bukan menyalahkan tapi fakta terlihat. Tim besar tak boleh runtuh karena satu kesempat. Serangan monoton, pola mudah ditebak. Umpan ke sayap lagi-lagi dan lagi terlalu banyak.